Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Suryanto selaku guru Pencas kelas 11. Ya. Untuk materi kali ini Pak Sur akan berikan materi tentang renang. Ya. Dalam hari ini adalah nanti kita ada 2 pertemuan. Saya, terus kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Budi yang juga pengajar kelas 11 ya. Nah, untuk saya hanya mengawali tentang sejarah dan lain sebagainya, gaya dan lain-lain. Karena untuk Pak Budi nanti akan meneruskan ke materi tentang prakteknya ya. Kita mulai saja. Sejarah renang ya, sejarah gayanya dulu ya, karena dari awalnya itu renang itu sebenarnya awalnya adalah hanya dengan menggunakan gaya dada saja. Nah, di awal-awal sebenarnya renang itu sudah sangat jauh ya, seiring dengan keberadaan manusia itu, yang biasanya para orang-orang yang berada di pinggir-pinggir pantai atau di sungai-sungai itu ya sebenarnya hanya sekedar untuk mempertahankan hidup, kemudian untuk mencari penghasilan atau mencari makan dari situ, mencari ikan dan lain sebagainya dengan berenang. Tentang masalah gayanya ya, kalau kita istilahkan di sini namanya gaya kali ya, yang penting ya nggak tenggelam gitu aja. Kalau untuk gaya ini sebenarnya sejarahnya pada saat dulu tahun sekitar 1538 itu, ini seorang profesor dari Jerman namanya Nicholas Kleiman ya, ini telah menjadi catatan itu tentang gaya ya. Dan kemudian ini sebenarnya dia mengumpulkan dari beberapa hikayat yang ada. Nah, awalnya renang modern ini diawali tahun 1800-an di Australia, kemudian ada di Jerman juga, memulai dengan membangun kolam renang. Nah, kolam renang ini difungsikan untuk para keprajuritan ya, untuk menggembleng fisik prajurit itu. Kemudian di tahun yang sama ini masuk pelajaran, tapi di sekolah-sekolah keprajuritan ya, untuk ya tadi fungsinya hanya untuk tempat latihan dari para prajurit. Terus kemudian tahun itu juga dipertandingkan juga kejuaraan renang ya. Dalam hal ini memang hanya beberapa negara yang mengikutinya ya. Dan kemudian Arthur Bergen pada tahun 1873 ini, termasuk juga Richard Canfield itu tahun 1920 ya. Ini memperkenalkan gaya, kalau sekarang namanya crawl atau gaya bebas ya. Kalau dulu dinamakan dengan gaya renang kaki menendang, jadi kakinya itu menendang. Sementara kalau di awalnya itu adalah gaya dada atau gaya katak. Mereka banyak meniru gerakan-gerakan katak. Kalau gerakan katak itu kakinya menyamping ya. Di awalnya pada Olimpiade yang pertama di Yunani itu hanya mempertandingkan 4 nomor saja, walaupun yang rencananya itu ada 6 nomor yang akan dipertandingkan, tapi yang dipertandingkan dan hanya ada 4 nomor, yaitu adalah 400 meter, 500 meter, 1200 meter, kemudian nomor bebas ya. Kemudian ada 100 meter khusus bagi para pelaut. Nah, ini tadi fungsi dari pertama tadi. Kemudian pada Olimpiade kedua di Paris, Perancis pada tahun 1900-an, pertandingan ini memakai beberapa jenis nomor, yaitu 200 meter, 1000 meter, 4000 meter, kemudian gaya 200 meter gaya dada, serta 200 meter untuk nomor 2. Untuk organisasi di Indonesia
adalah Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PRSI, kemudian didirikan di Indonesia pada 21 Maret 1951 ya. Kemudian PSSI kemudian diakui oleh FINA, olahraga renang Persatuan Renang Seluruh Dunia ini, sehingga setahun berikutnya atau tahun 1952 Indonesia sudah bisa ikut bertanding ke luar. Di zaman era sekarang ini olahraga renang ini termasuk yang digemari, ya, sangat digemari karena unsur rekreasinya sangat kentara, kemudian unsur endurance-nya juga sangat baik. Terus kemudian untuk meningkatkan tingkat kekebalan jasmani pun sangat baik ya. Karena olahraga renang ini seluruh tubuh kita akan bergerak ya. Lain dengan olahraga yang lain, misalnya contoh lari ya. Lari itu yang paling banyak melakukan gerakan itu adalah kaki, sementara tangan hanya untuk mengikuti. Tapi kalau renang itu semua tubuh dari mulai kepala ya, kemudian sampai ujung kaki itu semua sendi-sendi itu bergerak, mengayuh maksudnya ya. Dari mulai tangan misalnya ya, tangan kalau misalnya gaya bebas atau crawl itu dari mulai sendi bahu sampai siku semua ini bergerak mengayuh sampai ke tangan ya, tangan mengayuh. Gaya kupu-kupu pun begitu, kaki pun kalau gaya bebas begini ya, gaya dada semuanya bergerak ya. Oleh karena itu banyak disukai. Ada beberapa manfaat ya, banyak sekali manfaat ya, karena renang ini termasuk ada unsur rekreasinya berenang itu ya, sehingga di sini salah satu ada meredakan stres, meningkatkan jasmani otomatis ya, kemudian meredakan radang sendi semuanya karena bergerak, kemudian alternatif rekreasi. Nah ini ya, dia bisa berekreasi, membentuk tubuh yang ideal, menambah tinggi badan, meningkatkan kemampuan fungsi jantung dan paru karena bergerak, membentuk otot, latihan pernapasan dan lain sebagainya. Nah, untuk renang ini perlu diperhatikan bahwa pada saat renang pun sebenarnya kita banyak mengeluarkan cairan ya. Cuma karena kita kalau benar-benar kita melakukan renang ini secara betul ya, kita karena gerakannya itu sendiri juga lumayan berat ya, sehingga kadang-kadang kita jangan lupa untuk minum ya. Karena kalau kita berenang itu kan kita masuk air merasa dingin, kita nggak terasa sebenarnya tubuh kita sudah mulai dehidrasi, kekurangan cairan, sementara karena kita berada di dalam air kita tidak merasa. Nah ini yang perlu diwaspadai ya, kita minum dulu ya. Sekarang masuk materi dan teknik dasar renang. Sebelum ke sana, yang jelas mestinya kita harus melakukan pemanasan dulu ya. Ada beberapa istilah dalam renang itu tentang masalah pemanasan, dari mulai forward length atau untuk ini fungsinya untuk meregakan otot paha, betis dan kaki ya, dari ke bawah ya. Pemanasan ini dilakukan agar otot semakin lemas dan panas tidak atau sebelum masuk ke air ya. Karena yang jelas kalau kita akan melakukan renang itu ini wajib hukumnya untuk melakukan pemanasan ya. Jangan langsung masuk ke air karena ini untuk penyesuaian. Kemudian standing T untuk mengelunturkan sistem rotator pada persendian bahu ya, kalau ini T ya, ke atas ya. Kemudian squat rocky, gerakan ini untuk melatih otot punggung ya, bagian belakang dan lain sebagainya. Nah ini semua fungsinya agar kita paling tidak jangan sampai kram ya, karena sering terjadi kram itu bahaya
Kalau kramnya waktu di luar air nggak begitu masalah, tapi kalau berada di dalam air ini bahaya, kita bisa tenggelam ya. Kemudian jangan lupa juga setelah itu kita setelah melakukan semuanya, renang dan lain sebagainya sudah selesai, dan lakukan pendinginan ya untuk menormalkan jantung kembali ke posisi sebelumnya ya, merelaksasi tubuh, dan semua nanti bisa anak-anak sekalian bisa melihat di materi sudah saya jelaskan di sana. Saya hanya memberikan poin-poinnya saja. Nah, kemudian macam-macam gaya renang ya. Yang pertama adalah gaya bebas ya. Nah, gaya bebas ini meluncur pada permukaan air dengan terus-menerus tanpa berhenti ya. Nafas juga dapat terus keluar masuk karena kemana melalui menggeleng ke kiri ke kanan. Jadi posisi air itu badan tetap seperti ini ya. Kalau gaya bebas, jadi meluncurnya begini. Ya. Kemudian cara mengambil napas ya. Ini hanya kepala ini tetap harus di dalam air. Kemudian kalau mengambil napas itu pada saat kita misalnya kalau kita ambil napasnya ke kanan, jadi kalau tangan kanan akan mengayuh begini, ini baru mengambil napas ya. Kemudian masuk lagi kepalanya, lari masuk lagi ya. Ini untuk gaya bebas ya. Kemudian kaki terus mengayuh dari di belakang, jangan tidak berhenti ya, jadi terus begitu. Ini untuk gaya bebas atau crawl namanya. Kemudian kalau gaya dada ini seperti yang saya jelaskan di awal, itu adalah awal mula gaya renang itu ada di gaya dada ini ya. Kalau gaya dada atau disebut dengan gaya katak ini, kepalanya bisa naik timbul tenggelam, jadi gaya dada. Gaya ini memiliki kecepatannya pun paling rendah di antara gaya-gaya yang lain ya, nggak begitu cepat ya. Jadi kalau bukan misalnya ngambil air begitu, ngambil napas ini kepala naik, setelah selesai ambil napas turun lagi ya. Lain dengan yang gaya bebas atau crawl tadi, kepala tetap di dalam air. Kalau mengambil napasnya hanya memalingkan kepala ke kiri atau ke kanan. Kemudian gaya kupu-kupu. Kayak kupu-kupu ini mirip dengan lumba-lumba atau bisa disebut dengan gaya lumba-lumba. Dan yang ini milik polok ukurnya atau kekuatannya ada di bagian lengan ini. Jadi begitu naik begitu kan, nanti posisinya kalau di air itu badan itu kayak lumba-lumba waktu berenang ya, naik turun lagi. Kemudian gaya punggung. Gaya dalam punggung ini punggungnya berada di permukaan air, jadi lumah-lumah begitu ya. Ini hampir, kalau tekniknya hampir berlawanan dengan gaya crawl atau gaya bebas ya. Cuma penerapannya nanti ada di belakang. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan untuk materi kali ini. Nanti bisa kita lanjutkan untuk minggu depan oleh Pak Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.